Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Oktaviani Sekar Pratiwi di pembelajaran ekonomi. Oke, sebelumnya bagaimana kabar teman-teman semua? Baik ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Oke, minggu kemarin kita telah belajar tentang manajemen. Masih ingatkah teman-teman apa saja materi yang kita pelajari kemarin? Ya, benar sekali, kita telah belajar tentang pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, unsur-unsur manajemen, dan bidang-bidang manajemen. Benar sekali. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Nah, di dalam materi tersebut, topik-topik yang akan kita bahas yaitu ada badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah atau BUMD, lalu badan usaha milik swasta atau BUMS, dan koperasi. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar melalui pembelajaran kooperatif dengan berkelompok. Saya akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Mari kita simak pembagian kelompok tersebut. Metode pembelajaran yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini yaitu metode Jigsaw Learning yang memiliki tujuan untuk melatih peserta didik agar terbiasa berdiskusi dan bertanggung jawab secara individu untuk membantu memahamkan tentang suatu materi pokok kepada teman sekelasnya. Lalu, untuk tujuan pembelajaran pada bab ini, yaitu agar siswa mampu memahami dan menjelaskan tentang BUMN dan BUMD, lalu BUMS dan koperasi. Baik, untuk pembagian kelompoknya dalam satu kelas akan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dengan kelompok 1 yang beranggotakan siswa yang memiliki presensi 1 hingga presensi 10, lalu kelompok 2 presensi 11 hingga 20, dan kelompok 3 presensi 21 hingga presensi 30. Lalu dari ketiga kelompok inti yang telah dibagi, menugaskan setiap anggotanya untuk bergabung ke kelompok ahli, yaitu kelompok yang bertugas untuk mengkaji atau mempelajari materi yang telah dibagi, yaitu dibagi menjadi 3 materi. Yang pertama, materi BUMN dan BUMD, lalu yang kedua, materi BUMS, dan yang ketiga, materi koperasi. Dalam kelompok ahli, siswa diberi tugas untuk mempelajari materi yang telah ditentukan. Untuk pembagian materinya, mari kita simak berikut. Untuk kode A, berarti siswa tergabung dalam kelompok BUMN dan BUMD. Dengan kode yang lain, A1 merupakan pengertian dan peran. Jadi siswa dengan kode A1 bertugas untuk memahami tentang pengertian dan peran BUMN dan BUMD. Lalu A2 mempelajari tentang bentuk, jenis kegiatan usaha. Lalu A3 mempelajari keunggulan dan kelemahan BUMN dan BUMD. Lalu untuk B1, siswa bertugas untuk memahami materi tentang pengertian dan peran dari BUMS. Lalu B2, bentuk jenis kegiatan usaha dari BUMS, dan B3, mempelajari keunggulan dan kelemahan BUMS.
Selanjutnya, untuk kode C1, siswa mempelajari tentang pengertian, asas, prinsip, tujuan, nilai, dan landasan dari koperasi. Lalu C2, siswa bertugas untuk mempelajari peran, jenis koperasi, dan C3, prosedur pendirian koperasi. Setelah siswa menyelesaikan misi di kelompok ahli, maka siswa berkumpul kembali ke kelompok inti untuk menjelaskan kepada kelompok inti mengenai materi yang telah didapat dari kelompok ahli. Baik, untuk kelompok inti silahkan berkumpul di kelompok masing-masing. Bagaimana teman-teman? Apakah masing-masing kelompok anggotanya sudah lengkap? Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah lengkap? Baik, kalau sudah lengkap, dari masing-masing anggota kan tadi sudah diberi tugas dengan pembagian materi di depan seperti tadi. Nah, dari kalian yang mendapat materi, silahkan untuk berkumpul di kelompok ahli. Jadi untuk BUMN dan BUMD silahkan berkumpul di kelompok ahli BUMN dan BUMD. Lalu untuk kelompok, materi BUMS silahkan berkumpul di kelompok BUMS. Dan untuk materi koperasi silahkan berkumpul di kelompok ahli koperasi. Jika sudah, maka silakan untuk mengkaji materi. Baik, jika telah selesai mengkaji materinya, silakan masing-masing anggota kelompok untuk kembali lagi ke kelompok inti masing-masing. Lalu, kalian harus menjelaskan materi apa saja yang kalian dapat dari kelompok ahli, materi apa saja yang kalian pelajari, dan sampaikan kepada teman-teman kalian di kelompok inti. Lalu silahkan kalian diskusi berbagai macam materi yang telah kalian dapat dan sharing di kelompok inti. Baik, jika sudah, silahkan balik ke kelompok inti. Baik teman-teman, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.